Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat GPD Eklesia Palu. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun secara online, tapi kita masih bisa bersama-sama, bersatu hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk satukan hati dalam menyembah dan memuji Tuhan. Amin Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus. Oh haleluya. Bapakku datang, haleluya Tuhan, menyembah
bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menghampiri hadirat-Mu Bapa. Kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai Tuhan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulaikan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Dia akan datang untuk menjemput kita semua orang-orang yang berharap kepadanya. Mari kita nyanyikan, tak lama lagi Tuhan datanglah. Haleluya. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Maranatha, 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 Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tak lama lagi, Tuhan datanglah. Tak lama lagi, Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Maranatha, 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 amin. Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia, Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia, Tuhan datanglah, angkat kita semua. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya, puji Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin Tuhan. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Haleluya. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Amin. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu suatu hari Tuhan, kelak Engkau akan datang menjemput kami, orang-orang yang berharap kepadamu. Akan ada pertemuan yang manis di udara. Itu sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang dapat menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Amin Tuhan, puji Tuhan. Amin. Firman-Mu berkata Kau beserta
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Haleluya. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Tuhan, Engkau beserta kami. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Kami percaya, Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Oh, haleluya. Tangan-Mu, Tuhan, selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, haleluya. Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya, Tuhan. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Ibu Gembala untuk berdoa buat firman Tuhan. Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti Engkau dalam pujian penyembahan, menanti Engkau dalam mendengarkan firman-Mu. Kami butuh Engkau setiap waktu, Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kami masih punya kesempatan untuk memuji Engkau. Akan tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu, Tuhan. Kuasai pikiran dan perasaan kami, Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun seluruh jemaat Tuhan yang sementara ikut ibadah di rumah mereka masing-masing. Engkau hadir bersama kami, Engkau hadir bersama mereka. Kami buka hati kami, Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba firman-Mu kami taruh dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Di dalam urapan dan hadirat Tuhan. Di dalam setiap hikmat yang Engkau taruh di hatinya, Dia akan perkatakan demi untuk memberi kekuatan dan penghiburan, memberikan kami, Tuhan, sukacita di dalam menantikan hari kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara seiman, Jemaat GPDI Eklesia Tamrin Palu yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, dan seberapa banyak pemirsa yang bergabung untuk mengikuti ibadah raya Minggu pagi secara online
kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati dan menerima berkat lewat kebenaran firman Tuhan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tema khotbah pagi ini adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua menyangkut rapture dan pengangkatan, itu merupakan sebuah berita yang lagi tren hari-hari ini di berbagai media sosial. Mereka mengatakan bahwa rapture atau pengangkatan akan segera terjadi di hadapan atau di depan kita. Nah, apakah itu benar? Memang rapture atau pengangkatan ada tertulis dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan, tetapi untuk menetapkan rapture atau pengangkatan tidak boleh serta-merta kita mengambil satu ayat kemudian kita mengatakan rapture atau pengangkatan gereja sudah akan segera terjadi. Tapi kita harus melihat ini secara kontekstual tanpa meninggalkan hal-hal yang menjadi pendukung atau mendahului rapture dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bahwa sebelum terjadi rapture atau pengangkatan, ada beberapa peristiwa yang mendahului peristiwa itu, sehingga kita harus belajar ini secara tuntas untuk mengerti dan memahami arti dari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu secara utuh dan benar, tidak sepotong-sepotong. Nah, pagi ini kita akan belajar 3 peristiwa atau 3 fenomena yang mendahului kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Artinya, sebelum 3 peristiwa ini terjadi, maka rapture atau pengangkatan gereja itu belum akan terjadi, sehingga tidak membingungkan kita dengan berbagai berita dan pengajaran-pengajaran yang sedang berkembang hari itu. Untuk itu kita akan mengambil ayat firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-13 dan seterusnya, dengan judul pada perikop itu adalah kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menjelaskan perikop ini dalam hitungan mundur. Tidak seperti biasa kita menjelaskan poin 1, 2, dan 3, tapi saya ingin menjelaskan peristiwa yang paling dekat dengan peristiwa kedatangan Tuhan atau rapture atau pengangkatan. Nah, mari kita lihat
ayat 13 dan 14. Apa yang Paulus sampaikan di sana? Ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Paulus menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus itu memperoleh jaminan kebangkitan. Sehingga kita tidak boleh seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau ada salah satu orang yang kita kasihi meninggal dunia, kemudian kita larut dalam duka cita yang berkepanjangan, berhari-hari, minggu, bulan, dan bahkan tahunan gitu. Paulus mau supaya kita mengerti dan memahami bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus ketika meninggal, dia memperoleh jaminan akan bangkit ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Sehingga kita tidak larut dalam duka cita, tapi kita kemudian mempunyai pengharapan, kita menatap masa depan kita, bahwa duka cita kita itu hanya sampai di kuburan, terkubur bersama dengan kekasih kita. Setelah itu kita bangkit dan kita mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita tidak mengabaikan tugas sebagai orang percaya untuk mengerjakan keselamatan dalam hidup kita, supaya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua dan kita masih tinggal, masih hidup, sampai waktu itu kita akan bertemu dengan kekasih, dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pada ayat yang ke-13 dan 14. Kemudian pada ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Dari ayat 15 sampai ayat yang ke-17 itu menjelaskan tentang kronologi peristiwa yang terjadi ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Nah, ayat 15 ini penekanannya bahwa ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Paulus menegaskan di sini bahwa yang masih hidup sampai Tuhan datang sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Artinya ada kebangkitan orang mati dulu, baru orang yang masih tinggal sampai Tuhan datang itu akan mengalami pengubahan oleh kuasa Tuhan, dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ayat yang seperti yang dikatakan oleh banyak orang bahwa rapture akan segera terjadi, kemudian mengabaikan kebangkitan orang mati. Kalau rapture sudah terjadi sebelum kebangkitan orang mati, di mana waktu dan posisi kebangkitan orang mati itu penting untuk kita pahami dan kita mengerti bersama. Jadi harus ada kebangkitan orang mati di dalam Tuhan. Ini sebagai kebangkitan pertama, seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan yang pertama itu terjadi prah masa 1000 tahun. Sebelum kita masuk 1000 tahun damai, itu ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan yang pertama. Jadi harus ada kebangkitan orang mati, baru ada pengangkatan atau rapture
yang terjadi. Ayat 16 dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 16 ini adalah penegasan pada ayat yang ke-15. Jadi menekankan ayat yang ke-15 bahwa tidak ada rapture sebelum kebangkitan orang mati di dalam Tuhan. Ayat yang ke-17 mari kita lihat. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Perhatikan kalimat berikut, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi ada kebangkitan orang mati dalam Tuhan sebagai kebangkitan pertama. Sesudah itu yang masih hidup sampai Tuhan datang, itu akan diubahkan dan kemudian akan bersama-sama dengan orang yang mati dalam Tuhan, akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi poin yang ketiga yang paling dekat dengan peristiwa rapture atau pengangkatan gereja adalah kebangkitan orang mati. Kita tidak bisa mengabaikan pengajaran ini, sebab kalau kita mengabaikan pengajaran ini, kita akan salah menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu akan menjadi samar-samar. Tetapi dengan apa yang Paulus katakan, di sini ditegaskan bahwa harus ada kebangkitan orang mati, baru ada rapture dan pengangkatan gereja. Kemudian kita lihat poin yang kedua dan poin yang ke-1 yang lebih jauh dari peristiwa rapture atau pengangkatan gereja. Kita buka dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua, dalam judul pada perikop itu dikatakan bahwa kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi poin yang kedua, harus terjadi kedurhakaan. Harus muncul orang yang murtad, harus muncul orang yang durhaka, yang akan berambisi menguasai dunia ini. Tetapi sebelum orang durhaka yang berambisi untuk menguasai dunia ini, yaitu yang disebut dengan antikris, harus ada yang disingkirkan. Mari kita baca tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi Paulus memberikan sebuah nasihat dan peringatan bahwa kita jangan lekas bingung dan gelisah. Dengan ada berita yang mengatakan, Roh Kudus mengatakan kepada saya mendapat penglihatan dan lain sebagainya. Kita jangan lekas bingung. Seakan-akan hari Tuhan itu telah tiba, tapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ini penting. Jadi jangan kita memberi diri disesatkan, jangan kita mudah percaya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sehingga kalau ada berita-berita yang miring, yang sesat, kita tidak mudah akan terpengaruh. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua,
Kita sudah dengar pada penjelasan pertama harus ada kebangkitan orang mati sebagai poin yang ketiga. Dan poin yang kedua adalah harus ada dahulu manusia murtad durhaka yang akan menyatakan sebagai penguasa dunia ini. Itu sebagai poin yang kedua. Kemudian kita lihat pada ayat pada ayat yang berikut, ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ternyata antikris belum menyatakan diri sampai hari ini, karena masih ada yang menahan dia. Siapa oknum yang menahan sehingga antikris belum menyatakan diri sampai hari ini? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Sampai di situ kemudian kita lihat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Siapa yang disingkirkan di sini? Wahyu pasal 6 ayat 12, Wahyu pasal 12 ayat 6. Perempuan itu akan lari ke padang gurun di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, atau 42 bulan, atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kitab Wahyu hanya memberikan rekomendasi 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Tapi kita tidak akan bahas poin itu karena nanti pada sesi yang lain itu. Tapi masa antikris, masa manusia durhaka itu hanya 3,5 tahun. Jadi yang menahan di sini adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Sampai hari ini antikris belum menyatakan diri karena gereja yang penuh dengan Roh Kudus, gereja yang sempurna itu belum disingkirkan. Berarti Roh Kudus yang menahan sehingga antikris pada poin yang kedua belum menyatakan sampai pada hari ini. Kita kembali ke kitab 2 Tesalonika tadi, pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi jelas dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua dan seterusnya mengatakan bahwa poin yang kedua sampai hari ini belum muncul. Karena masih ada yang menahan, yaitu gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat prinsip padang gurun di sini. Disebut bahwa gereja Tuhan itu akan disingkirkan ke padang gurun. Padang gurun itu memang satu daerah yang panas, yang tandus, yang kering, yang banyak binatang buasnya di sana. Sehingga sampai hari ini dalam sejarah manusia tidak ada satupun orang yang bisa tinggal di padang gurun. Orang melintasi, melewati is okay. Tapi untuk tinggal di padang gurun tidak ada satu manusia yang bisa tinggal di padang gurun. Kenapa Alkitab menggunakan konteks padang gurun?
Karena tidak ada satupun orang berpikir bisa ada kehidupan di sana. Tapi justru Tuhan bawa gereja Tuhan yang sempurna, yang penuh dengan Roh Kudus, yang tidak ada cacat celah, itu disingkirkan ke padang gurun. Dan di sanalah Tuhan pelihara orang percaya. Di sanalah Tuhan pelihara gereja Tuhan yang tidak pernah dipikirkan, disangka-sangka oleh banyak orang, tapi justru Tuhan bawa di sana dan Tuhan pelihara mereka. Tuhan beri makan, pakaian dan lain sebagainya selama 3,5 tahun. Saudara ingat bangsa Israel? Mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun dan Tuhan yang pelihara dan memberi makan kepada mereka. Kasut dan baju mereka tidak rusak dan lusuh karena Tuhan yang pelihara mereka. Pada siang hari ketika kepanasan, ada tiang awan yang menaungi mereka, yang menurunkan suhu yang semestinya 4-50 derajat, tapi kembali menjadi normal karena ada tiang awan yang menaunginya. Malam hari suhu bisa drastis turun sampai orang bisa mati kedinginan, tapi ada tiang api yang menetralisir sehingga suhu baik siang maupun malam itu tetap stabil kira-kira 33-36 derajat. Begitu luar biasa, begitu baiknya Tuhan. Sehingga gereja Tuhan yang disingkirkan ke padang gurun itu akan dipelihara oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Dan Tuhan akan bertanggung jawab atas semuanya itu. Jadi kesimpulannya bahwa sebelum terjadi rapture atau pengangkatan gereja yang sempurna pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua, ada 3 peristiwa yang mendahuluinya. Pertama, yaitu penyingkiran gereja. Gereja harus disingkirkan sebelum antikris menguasai dunia ini. Dia menguasai politik, ekonomi, dan agama. Setelah gereja disingkirkan ke padang gurun, barulah antikris akan menyatakan diri dan berkuasa selama 3,5 tahun. Dan setelah selesai masa antikris 3,5 tahun, akan ada peristiwa kebangkitan orang mati di dalam Tuhan, yaitu dibangkitkan untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Dan orang percaya gereja Tuhan yang disingkirkan ke padang gurun itu akan diubahkan seketika, mengenakan tubuh yang sama, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan orang mati, dan kemudian secara bersama-sama mereka akan naik rapture ke udara. Dan di udara itu tidak bertahun-tahun. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat 12. Kitab Daniel pasal 12 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ini masa antikris plus 75 hari. Masa antikris 1260 hari plus 75 hari, dapatnya 1335 hari. Jadi kita di udara itu tidak bertahun-tahun, hanya 75 hari. Kemudian selama 75 hari ini, Allah merestorasi bumi ini dengan 7 bokor murka Allah. Dan selesai 75 hari itu, kita akan kembali turun berkerajaan 1000 tahun damai bersama-sama dengan Tuhan. Kita mencapai 1 hari Allah, sebab gereja yang sempurna, yang tidak bercacat, tanpa dosa lagi, bisa mencapai 1 hari Allah. Sebelumnya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang bisa mencapai 1 hari Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa peristiwa ini memang sudah ada di depan kita. Tapi mari kita lihat kronologisnya. Kita jangan mudah gelisah, terpancing, dan kemudian menjadi takut. Tapi mari kita pandang, kita lihat kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang kuat, yang tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tapi kita kuat menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sesuai dengan konteks dan pelajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari jemaat kita tundukkan kepala.
kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Kita tidak mudah terombang-ambing, terbawa. Kita tidak mudah gelisah, takut, seakan-akan hari Tuhan sudah tiba di hadapan kita. Tapi mari selama kesempatan yang ada yang Tuhan beri, kita persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, supaya hari itu tiba, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah, imani dan permuliakan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah memberikan kami Roh penolong, Roh Kudus, yang menyertai di sepanjang perjalanan musim hidup kami, dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan dan kekurangan, dalam bahaya maupun ketenangan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami, melindungi kami, memberi kami kekuatan, memberkati kami, sehingga kami tidak kekurangan menghadapi apapun juga. Seperti hari ini, dunia dilanda dengan situasi yang mencekam. COVID-19 melanda dunia, membunuh begitu banyak orang. Tapi hari ini kami aman dalam perlindungan Tuhan. Karena janji Tuhan akan membela kami, melindungi kami, dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang hamba sampaikan kiranya tertanam, termeterai dalam setiap hati yang mendengar. Dan itu akan memberikan pengajaran dan kekuatan. Dan kita pakai untuk melanjutkan kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita nyanyikan pujian Satu Kali Akan Ada Hari Senang Buat Saya. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, ketemulah di udara. Oh senang sekali. Satu kali akan ada. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhlah kembali, ketemulah di udara. Oh senang sekali, Ketemulah di udara. ketemulah di udara. Oh senang sekali. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah. Terima kasih Bapa di surga buat segala kemurahan-Mu
yang telah memimpin kami dalam ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, kami telah mendengar firman-Mu yang penuh pengharapan untuk kami, bahwa satu kali kelak ada hari yang indah bagi kami bila jumpa dengan-Mu di atas awan yang permai. Tuhan, kebenaran firman yang sudah tertabur hari ini meteraikan di hati kami, mengokohkan dan menguatkan iman percaya kami, agar kami tidak terpengaruh dan menjadi bingung dengan berbagai ajaran-ajaran yang sangat menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kesempatan ini kami berdoa bersama, berkatilah umat-umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami pada hari ini. Berkati jemaat eklesia Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan selalu campur tangan. Tugas apa yang mereka lakukan, mari Tuhan juga memberkati supaya keberhasilan selalu diperoleh dan Tuhan punya nama dipuji dimuliakan. Bila ada di antara umat-umat-Mu memerlukan jamahan dan pertolongan Tuhan, bila mereka sakit, sembuhkan Tuhan, karena Engkaulah tabib penyembuh kami. Bila ada yang mengalami ujian dan cobaan hidup yang berat, berikan kekuatan, berikan kemenangan, supaya Tuhan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih, akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami, memulihkan di bidang keuangan, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan keamanan di bangsa kami, lewat kebijakan pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar dengan bersatu hati Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, supaya pada akhirnya bangsa kami mengalami pemulihan dari Tuhan, dan kami dapat memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Bila kami akan bubar dalam ibadah ini, bila kami kembali ke tempat kami masing-masing, tibakan kami di tempat kami dengan selamat daripada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan telah menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya kekasih-kekasihku, dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta perlindungan, pengentaran, dan pimpinan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan tahu semuanya. Katanya Tuhan sayang saya. Tapi ini apa? Tidak ada satu hal pun yang baik yang terjadi dalam hidupku. Capek saya hidup begini. Orang lain berkata, saya tidak berguna. Saya sangat berdosa. Maukah kamu menjadi saksi Bapa dimanapun kamu berada? Namun kini saya sadar bahwa apapun yang orang lain katakan tidak akan mengubah identitas saya sebagai anak Bapa.